Nah, hari ini kita akan melihat cara ketiga dan keempat. Kita sudah membahas konteks perikop ini, jadi hari ini kita tidak membahasnya lagi. Nah, mari kita baca lagi perikop 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Ya, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Apapun sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam ngomongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahawa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahawa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang laling, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi ada apa echo, ya mungkin saya bisa bagi pembunuh bapa umumnya, bagi orang cabu dan pemburit, bagi pencuri, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, dari perikop ini kita lanjut lihat cara ketiga untuk menjaga Injil adalah ungkapkan orang yang menyembah Injil. Kita lihat hal ini di ayat 6 sampai 7. Paulus berkata bahawa ada beberapa orang yang sudah menyeleweng dari Injil dan tujuan Injil. Dia tidak menyebutkan nama di sini, tetapi dia menyebutkan namanya nanti. Di ayat 30, dia menyampaikan nama Hymenaeus dan Alexander. Mereka sesat. Ya. Paulus mau Timotius menunjukkan guru palsu kepada jemaat agar gereja bisa menyadari dan menghindari mereka supaya jemaat dilindungi. Nah, Paulus tidak hanya ingin nama mereka ditunjukkan, tetapi yang lebih penting adalah kesalahan mereka diketahui. Paulus menunjukkan dua kesalahan tentang guru palsu. Pertama, kesombongan mereka, dan kedua, kesalahan teologis mereka. Mari kita lihat kesalahan pertama, kesombongan mereka. Paulus mengungkapkan motivasi mereka. Mereka ingin pamer dan suka menjadi yang terutama. Mereka ingin menjadi guru, menjadi pemimpin untuk memuaskan
kesombongan mereka, bukan melayani Tuhan dengan rendah hati. Ini bertentangan dengan tujuan Injil, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Kesombongan menghancurkan kasih. Kesombongan meninggikan diri sendiri di atas Tuhan dan orang lain. Kedua, Paulus mengungkapkan kesalahan teologis mereka. Mereka memiliki kesalahan teologis serius yang menyerang Injil. Mereka tidak memahami hukum Taurat, tetapi mengajarkannya seoleh-oleh mereka memahaminya. Mereka mengajarkan dengan salah. Kesalahan mereka mengakibatkan penyerangan dan penghancuran Injil. Guru palsu ini mempromosikan ajaran sesat yang sama seperti guru di Galatia. Mereka mengajarkan bahawa hukum Taurat diberikan kepada kita agar kita bisa mencoba mematuhinya, dan jika kita cukup mematuhinya, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Mereka mengajarkan keselamatan melalui melakukan perbuatan baik, bukan melalui iman saja, bukan berdasarkan anugerah Tuhan saja. Ini jelas, ini akan menghancurkan Injil. Ini adalah kesalahan yang sering muncul di gereja mula-mula. Jadi tidak heran bahawa kesalahan ini juga menyebar ke Efesus yang sangat dekat dengan provinsi Galatia. Lihat peta kota Efesus dekat provinsi Galatia. Ya, ini dekat. Alkitab jelas, kita tidak bisa melemahkan diri kita sendiri dengan berusaha mematuhi hukum Taurat atau melakukan perbuatan baik. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahawa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hukum Tuhan dirancang agar kita mengenal dosa dan mengerti kita tanpa harapan. Kita berada di bawah penghakiman Tuhan. Upaya kita untuk mematuhi hukum Taurat tidak bisa menghapus hukuman dosa kita. Ini menunjukkan bahawa kita sangat membutuhkan Yesus untuk keselamatan kita. Guru palsu di Efesus mengajar bahawa orang bisa menyelamatkan diri sendiri melalui usaha menaati hukum Taurat dan melakukan perbuatan baik. Ajaran ini sesat. Ini menghancurkan Injil. Jadi Timotius perlu menunjukkan siapa guru sesat itu supaya dia boleh melindungi umat Allah. Alkitab memberi dakwah serius kepada guru palsu yang sebarkan Injil palsu. Galatia 1 ayat 9 berkata, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Peringatan ini sangat serius. Guru palsu berada di bawah kutukan Tuhan, yaitu penghakiman dalam neraka.
Tuhan tidak mau kita tertipu oleh Injil palsu dan dikutuk. Di dunia saat ini masih ada banyak guru palsu dan ajaran yang menyerang Injil. Jadi tugas pemimpin gereja adalah menunjukkan kalau ada Injil palsu di Indonesia supaya jemaat dilindungi. Saat ini saya melihat ada 2 Injil palsu yang mulai masuk ke Indonesia. Mereka adalah agama Mormon dan Saksi Yahua. Apakah jemaat tahu agama ini? Tahu ya? Ya, keduanya menolak keilahan Yesus dan keselamatan hanya melalui iman. Jadi mereka berada dalam kutukan menurut Galatia 1 ayat 9. Dua Injil palsu ini mulai masuk ke Indonesia, jadi mereka belum tersebar luas, tetapi kita harus berhati-hati. Nanti saya akan membahas 2 Injil palsu yang lebih umum di Indonesia. Setelah saya menjelaskan lebih lanjut makna Injil. Ya, mari kita lihat cara keempat dan terakhir untuk menjaga Injil, yaitu ajarkan Injil yang benar. Pokok ini di ayat 8 sampai 11. Nah, ada banyak cara yang orang bisa membuat uang palsu. Ya, untuk mendeteksi uang palsu, kita perlu mempelajari ciri-ciri uang yang asli. Ya, hal yang sama berlaku untuk Injil. Ada banyak cara untuk merusak Injil. Jadi untuk mendeteksi Injil palsu, kita harus tahu Injil yang asli. Ya, dalam bagian ini, Paulus tidak memberitakan penjelasan lengkap tentang Injil. Dia hanya menjelaskan penggunaan hukum Taurat yang benar dalam hubungannya dengan Injil. Karena Timotius sudah sangat mengenal Injil. Jadi Timotius hanya perlu diingatkan cara gunakan hukum Taurat dengan benar. Paulus berkata bahawa hukum Taurat tidak dibuat untuk orang benar, tetapi untuk orang yang tidak benar. Kemudian dia memberitakan daftar dosa yang menandai orang tidak benar. Daftar ini mencakup orang yang melawan hukum, tidak taat, amoral secara seksual, dan banyak lagi. Ada begitu banyak dosa sehingga Paulus tidak punya ruang untuk mencantumkan semuanya. Jadi dia berkata setiap dosa yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil. Ya, hukum Tuhan menunjukkan bahawa kita adalah orang berdosa yang tanpa harapan. Inilah sebabnya kita sangat membutuhkan Yesus untuk keselamatan. Paulus tidak memberikan penjelasan lengkap tentang Injil karena Timotius sudah tahu, tetapi saya pikir penting bagi kita untuk mengenal Injil dengan lengkap. Jadi saya mau memberikan penjelasan lengkap tentang Injil dari seluruh Alkitab. Taurat, tujuan hukum Taurat dalam Alkitab adalah untuk mengungkapkan karakter Tuhan yang sempurna. Dia Allah Maha Pengasih.
Maha Kudus, sungguh benar. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tujuan yang lain dari hukum adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa kita adalah orang berdosa yang terpisah dari Tuhan dan berada dalam penghakimannya. Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, itulah sebabnya Paulus mencantumkan begitu banyak dosa di 1 Timotius. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa kita adalah orang berdosa. Nah, walaupun kita belum pernah melakukan dosa ini secara lahiriah, tetapi kita telah melakukan secara batiniah dalam hati kita. Ya, jadi kita semua bersalah. Dosa memisahkan kita dari Tuhan dan mengakibatkan penghakiman Tuhan. Hukum Tuhan juga menunjukkan bahawa Tuhan itu sempurna, sepenuhnya kudus, benar dan adil. Oleh karena itu, Tuhan harus menghakimi setiap dosa. Kalau tidak, Dia bukan lagi Tuhan yang sepenuhnya kudus dan adil. Betul? Keluaran pasal 34 ayat 7 berkata, Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jika Tuhan membebaskan orang yang bersalah, maka Tuhan akan bertentangan dengan karakternya mulia dan sempurna dalam kekudusan dan keadilan. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan karakternya yang sempurna. Ya, dan kita tidak bisa menghapus hukuman dosa kita dengan usaha mematuhi hukum Taurat. Nah, semua agama mengajar bahawa kita bisa menghapus hukuman dosa kita dengan melakukan perbuatan baik. Betul? Ya, kecuali agama Kristen. Semua agama lain mengajarkan jika perbuatan baikmu melebihi perbuatan burukmu, maka saudara akan masuk surga. Jika tidak, saudara akan masuk neraka. Ya, itu bukan cara kebenaran dan keadilan Tuhan berfungsi. Kebenaran manusia pun tidak berfungsi seperti ini. Nah, bayangkan saudara sedang mengendarai motor dan saudara secara ilegal melewati lampu merah. Lalu seorang polisi menghentikan dan memberimu tilang. Sudah ya, sudah ada pengalaman ya. Nah, bisakah saudara membatalkan tilangmu, hukummu dengan berkata kepadanya, oh Pak Polisi, maaf, tolong batalkan hukum saya karena kemarin saya mematuhi lampu merah. Boleh Bapak membatalkan hukuman saya hari ini karena perbuatan baik saya kemarin seharusnya bisa membatalkan pelanggaran saya hari ini. Bisa? Gak bisa ya? Anda bisa saudara berkata, oh, Pak Polisi, maaf, tolong batalkan
hukuman saya hari ini. Karena mulai sekarang, saya akan mematuhi semua aturan lalu lintas. Boleh Bapa membatalkan hukuman saya hari ini karena ketaatan saya di masa depan. Seharusnya bisa membatalkan pelanggaran hari ini. Enggak bisa ya, jadi enggak bisa. Ya, apakah kebenaran berfungsi seperti ini? Ya, tidak ya. Ketaatanmu tidak bisa membatalkan hukuman pelanggaran lalu lintasmu, dan ketaatanmu tidak bisa membatalkan hukum dosa saudara. Ya, apakah saudara menyuap Tuhan dengan uang seperti orang lain? Ya, tidak bisa. Tuhan benar dan adil sepenuhnya. Nah, apa hukuman atas dosa kita? Alkitab sangat jelas. Hukumannya adalah maut. Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Maut di sini berarti maut fisik dan maut rohani kekal. Pemisahan dari Tuhan di neraka. Tuhan yang kudus tidak bisa bersama dengan orang berdosa, yang kotor, yang tidak kudus. Jadi, bagaimana kita bisa diampuni dan dipulihkan di hadapan Tuhan? Ya. Bagaimana Tuhan yang kudus bisa tetap benar dan masih menunjukkan kasih dan pengampunan? Hanya satu cara, yaitu melalui Yesus, yaitu Injil. Injil berarti kabar baik. Allah Bapa mengutus Allah Anak untuk menjadi manusia sejati, yaitu memiliki tubuh jasmani. Dia disebut Yesus. Yesus adalah 100% ilahi dan 100% manusia. Dia mati di kayu salib untuk menjadi pengganti kita. Lalu dia bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua otoritas telah diberikan kepadanya. Dan suatu hari Yesus akan kembali untuk menghakimi orang berdosa dan memulihkan umatnya ke kerajaannya yang sempurna di bumi baru. Kalau orang mau diampuni, mereka harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan atas kehidupannya dan satu-satunya Juru Selamat bagi dosa-dosanya. Melalui iman, kita juga dipersatukan dengan Yesus. Ketika kita percaya, ada pertukaran yang terjadi di kayu salib. Hukuman dosa kita dikenakan kepada Yesus, sehingga Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Yesus juga memberikan kebenarannya yang sempurna kepada kita. Telah terjadi pertukaran. Ini seperti ketika saudara mendapat tilang dan saudara tidak punya uang untuk membayarnya. Ya. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara memberitakan tilang hukumanmu kepada Yesus, dan Yesus memberikan uang untuk membayar tiangmu. Nah, ada pertukaran yang terjadi. Nah, Yesus tidak merobek tilang itu. Ada berpura-pura tilang tidak pernah terjadi. Ya, tidak. Tetapi dia membayarkan tilangmu
untuk saudara. Ya, Tuhan tidak berpura-pura dosa kita tidak pernah terjadi. Dan Tuhan tidak mengabaikan hukuman dosa kita. Karena Tuhan sempurna dalam kebenaran dan keadilan. Ya, ini penting. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bertentangan dengan kebenarannya yang sempurna. Nah, melalui Yesus, Tuhan bisa tetap sempurna dalam kebenaran dan keadilan, sekaligus Tuhan bisa tetap sempurna dalam kasih. Ya, ini kabar baik. Roma 3 ayat 25 sampai 26 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya, ia untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, melalui Yesus, Tuhan bisa tetap adil sekaligus tetap penuh kasih. Nah, ketika kita dinyatakan benar oleh Tuhan, ini tersebut pembenaran dalam Alkitab. Roma 3 ayat 28 berkata bahwa kita dibenarkan oleh atau melalui iman. Ini berarti ketika segera dan ketika kita percaya segera dan secara permanen kita diampuni oleh Tuhan dan dinyatakan benar. Dan kita segera dan secara permanen menjadi anaknya, bukan lagi musuhnya. Keselamatan adalah semata-mata karena anugerah dari Tuhan, bukan hasil dari perbuatan baik kita. Kita juga akan secara otomatis menerima Roh Kudus. Kita tidak perlu memohon Tuhan untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan secara otomatis tinggal di dalam kita ketika kita percaya kepada Yesus. Roh Kudus akan memberitakan kita hati yang baru. Dia juga memberikan kekuatan rohani untuk melawan dosa dan membantu kita menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam karakternya. Setelah dibenarkan, kita harus menunggu Yesus kembali. Ketika dia kembali, dia akan menciptakan langit baru dan bumi baru bagi kita, seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 21 sampai 22. Nah, sementara kita menunggu Yesus, kita terus bertengkung dalam iman dan menghidupi iman kita supaya kita menyenangkan Tuhan dan semakin menjadi serupa dengan Yesus melalui kekuasaan Roh Kudus. Nah, saudara, ini Injil. Semuanya dari anugerah Tuhan, bukan perbuatan baik kita. Injil anugerah tidak berarti kita terus-menerus berdosa karena anugerah. Alkitab jelas, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berada di bawah Raja yang baru, Yesus. Jika kita perlu, jadi kita perlu
mematuhi Dia, bukan untuk menyelamatkan diri sendiri kita, ya, tetapi karena kita bersyukur atas keselamatannya. Jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, maka tentu saja kita akan berusaha mematuhinya, ya, mematuhi Dia. Kalau tidak, berarti kepercayaan saudara palsu. Ya, ketaatan kita tidak sempurna, dan ketaatan kita tidak bisa menghapus hukum dosa kita, tetapi ketaatan menunjukkan bahawa iman kita kepada Yesus nyata, sejati. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita perlu memahami perbezaan antara iman dan perbuatan baik, dan hubungan yang benar antara iman dan perbuatan baik. Kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus saja, berdasarkan anugerah Tuhan saja. Tetapi perbuatan baik menunjukkan bahawa iman kita kepada Yesus nyata, sejati. Saudara, itulah Injil sejati. Kita harus mengetahui Injil, mengajar Injil dan membagikannya kepada orang lain. Sekarang, setelah saudara tahu bahawa salah satu cara untuk menjaga Injil adalah dengan mewaspadai ajaran sesat yang menyerang Injil. Jadi saya ingin saudara tahu dua Injil palsu yang paling umum di Indonesia. Yang pertama adalah agama Katolik. Ya, saya punya teman-teman orang Katolik dan saya mengasihi mereka dan berusaha untuk bersaksi kepada mereka. Karena ada banyak ajaran Katolik yang menghancurkan Injil. Pertama, mereka mengajar bahawa keselamatan bukan hanya melalui iman, tetapi melalui iman ditambah perbuatan baik. Mereka tidak mengajar bahawa iman sejati secara alami akan menghasilkan perbuatan baik. Mereka mengajar bahawa iman kita kepada Yesus tidak cukup, tetapi kita perlu menambahkan perbuatan baik pada pengorbanan sempurna Yesus. Jika saudara tidak melakukan perbuatan baik, maka dosamu tidak bisa diampuni. Ya, ini menghancurkan Injil. Roma 3 ayat 28 jelas, kita diselamatkan hanya melalui iman, bukan karena kita melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Perbuatan baik demi keselamatan dalam ajaran Katolik tidak ditemukan dalam Alkitab. Mereka percaya bahawa proses keselamatan adalah lama dan panjang. Proses keselamatan melalui perbuatan baik dimulai dengan baptisan yang bisa menghapus dosa asal dan memberikan seseorang kemampuan untuk memiliki iman. Ya, Alkitab sama sekali tidak mengajarkan ini. Alkitab mengajar bahawa baptisan tidak menyelamatkan siapapun, tetapi baptisan adalah tanda lahiriah dari iman dalam hati kita. Orang dalam Alkitab dibaptis setelah mereka beriman, bukan sebelumnya.
Cara lain untuk menyelamatkan diri dengan perbuatan baik adalah pergi ke gereja setiap minggu untuk menerima Ekaristi, iaitu perjamuan kudus. Nah, Ekaristi, perjamuan kudus yang mereka mengerti bukan untuk mengingat kematian Yesus seperti yang diajarkan Alkitab. Tetapi menurut mereka, roti dan anggur secara ajaib berubah menjadi tubuh dan darah Yesus yang sebenarnya. Dan ketika seseorang memakannya, orang itu menerima anugerah Tuhan. Umat Katolik menjadi, saya pikir mereka menjadi seperti kanibal, setiap hari Minggu, karena mereka percaya mereka memakan darah dan tubuh Yesus yang sebenarnya. Ini jelas bukan yang diajarkan Alkitab. Keselamatan hanya melalui iman, tetapi iman sejati menghasilkan perbuatan baik. Katolik tidak mengajarkan ini. Mereka mengajar bahawa kita harus menambahkan perbuatan baik di samping Injil. Nah, baru-baru ini Paulus berkata bahawa semua agama menuju surga. Bukan hanya agama Kristen, karena Paulus percaya agama lain juga bisa melakukan perbuatan baik supaya mereka bisa diselamatkan, walaupun mereka tidak percaya Yesus. Dan juga ajaran Katolik menyembah Maria. Ada banyak kesalahan besar lain dalam gereja Katolik. Itulah sebabnya Martin Luther yang lain memulai reformasi pada abad ke-16. Mereka kembali ke Injil sejati yang ditemukan dalam Alkitab. Kita tidak punya waktu untuk membicarakan semua kesalahan ajaran Katolik. Jika saudara mau tahu lebih banyak, silakan bicara dengan saya setelah ibadah. Kita perlu mewaspadai Injil palsu dalam gereja Katolik dan tidak tertipu olehnya. Saya mengatakan ini karena Tuhan mau melindungi saudara. Saya juga ingin saudara mewaspadai Injil palsu lain yang umum di Indonesia, yaitu Injil Kemakmuran. Injil Kemakmuran mengajar bahawa jika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan berjanji memberikan mereka kekayaan dan kesehatan dalam hidup ini. Bukan hanya dalam hidup kekal ketika Yesus kembali. Keselamatan bukan tentang keselamatan dari murka Tuhan dan kedamaian dengan Tuhan, tetapi janji untuk kita mendapatkan kekayaan dan kesehatan di bumi sekarang. Tuhan dipandang sebagai seseorang yang bisa dimanipulasi dan dikendalikan untuk menerima beberapa berhala yang diinginkan. Tuhan tidak pandang sebagai raja yang harus dikasih di atas segalanya dan dipatuhi, melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan berhala uang dan kesehatan, asal ia melakukan apa yang Tuhan hendaki. Kebanyakan orang pada zaman
gereja mula-mula menderita karena mereka beriman. Mereka tidak menjadi kaya. Mereka menderita. Mereka hidup untuk hidup yang kekal, bukan untuk kehidupan yang sekarang. Injil kemakmuran sesat, ya, jangan mengikuti ini. Tentu saja ada banyak ajaran palsu yang lain yang menghancurkan Injil. Kita tidak punya waktu untuk membicarakan semuanya. Jika saudara ragu tentang ajaran yang berbahaya, silakan tanyakan kepada pendeta Nico atau Simon. Ya, kita harus menghindari guru palsu yang menyiarkan Injil. Tetapi untuk penganut Injil palsu, beberapa dari mereka tertipu dan mereka tidak tahu lebih baik. Jadi kita harus peduli pada mereka, berdoa untuk mereka dan mengajarkan mereka Injil yang sejati. Ya, semoga Tuhan membuka hati mereka supaya mereka bertobat dan percaya. Nah, ingat, Paulus menulis surat ini kepada Timotius supaya dia tahu bagaimana mengatur gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak masalah di gereja Efesus, tetapi prioritas utama adalah menjaga Injil. Jika tidak ada Injil, maka tidak ada keselamatan, tidak ada umat Allah. Ya, ada 4 cara untuk menjaga Injil. Pertama, hentikan penyebaran Injil palsu. Kedua, promosikan kasih yang berasal dari Injil. Ketiga, ungkapkan orang yang menyeruan Injil. Keempat, ajarkan Injil yang benar. Nah, ada cara lain untuk menjaga Injil seperti yang diajarkan oleh seluruh Alkitab. Tapi dalam perikop ini, Tuhan menjaga 4 cara saja. Jadi kita perlu mempelajari 4 cara ini dan mempraktikkannya. Ya, mari kita berdoa.